Pemas, Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo. Oleh tamu, tokoh agama, tokoh masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat untuk terlibat melakukan pencegahan dan pengawasan pemilihan sangat penting dilakukan, mengingat wilayah kerja Bawaslu Provinsi Gorontalo meliputi seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Di satu sisi, potensi dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan semakin meningkat, kompleks dan kreatif. Di sisi lain, jumlah pengawas yang terbatas, kemudian partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan tersebut sesungguhnya dapat dimaknai pula sebagai pengawasan partisipatif. Oleh karenanya, pengawasan partisipatif adalah mandat undang-undang atau mandatori, maka Bawaslu Provinsi wajib melaksanakan tugas pengembangan peningkatan pengawasan partisipatif sebagai misi Bawaslu yang tertuang dalam Rencana Strategis Nasional tahun 2020-tahun 2024. Bapak dan Ibu yang kami hormati, satu hal yang penting dalam pelaksanaan pilkada ke depan, hari ini ada forum warga. Jadi diskusi itu nanti akan berkembang di forum ini, diawasi, dicegah, ditindak, bukan ditindak langsung ini. Pokoknya ada hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan pilkada, larangan, yang jelas Bawaslu akan bertindak. Ini adalah merupakan salah satu kegiatan kami di Bawaslu yang sudah merupakan bagian dari rutinitas setiap pelaksanaan pemilu maupun pemilihan. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini bagaimana melibatkan masyarakat, tidak lagi kita dalam perspektif memandang masyarakat sebagai objek politik, namun harus lebih pada dua hal, yakni objek politik dan subjek politik. Nah, karena yang Bapak dan Ibu ketahui bahwa masyarakat itu terlibat dalam pelaksanaan pemilu maupun pemilihan hanya di hari H pemilu maupun pemilihan, mendatangi TPS, menyalurkan hak pilih Bapak dan Ibu pada pelaksanaan pemilu maupun pemilihan. Itu kalau Bapak dan Ibu cuma sebatas objek politik. Tapi Bapak dan Ibu harus perlakuannya sama sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang, bahwa pelaksanaan pemilu dan pemilihan itu merupakan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Maka di dalam memastikan setiap tahapan pemilu itu berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pemilu Kada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka setiap tahapan wajib mengikutsertakan atau melibatkan dalam bentuk upaya sadar. Masyarakat harus mengawasi jalannya tahapan pelaksanaan pemilu. Pak, bagaimana dengan konsep partisipatifnya? Nah, disitulah kemudian tagline Bawaslu yang selalu digaungkan oleh Bawaslu bersama rakyat awasi pemilu harus melibatkan secara aktif. Masyarakat terlibat sebagai pengawas. Nah, dalam konsep undang-undang itu disebut pengawasan partisipatif. Salah satu wujud upaya pencegahan yang kami lakukan agar potensi-potensi pelanggaran di pelaksanaan pemilihan maupun pemilu itu bisa kita minimalisir atas peran warga masyarakat
yang ada di wilayah pemilihan tersebut di dalam melakukan pengawasan secara aktif. Bapak dan Ibu tidak usah khawatir ketika menemukan ada dugaan pelanggaran yang terjadi di lapangan, kemudian melaporkan kepada Bawaslu secara berjenjang. Tidak usah khawatir. Karena semua apa yang Bapak dan Ibu sampaikan, Bapak dan Ibu dilindungi oleh undang-undang, Bapak dan Ibu dilindungi oleh Bawaslu, agar supaya identitas Bapak dan Ibu itu tidak dibocorkan oleh Bawaslu selama proses penanganan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap informasi ataupun laporan secara resmi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Jadi salah satu prinsip negara demokrasi itu adanya pemilu. Maka kita ketahui bersama bahwa sejak tahun 1955 itu awal dilaksanakan pemilu sampai dengan hari ini, meskipun metode, pola, dan sistemnya berbeda-beda. Ada pemilu tertutup, ada pemilu terbuka. Waktu awal-awal pemilunya hanya mencoblos partai politik, itu namanya pemilu tertutup. Dan kemudian hari ini kita sudah memilih langsung anggota DPR dan partai politiknya melalui surat suara. Itu yang dinamakan dengan pemilu proporsional terbuka. Kemudian yang berikutnya, pelaksanaan pemilu dan pilkada adalah sarana kedaulatan rakyat. Nah, ini saya kira yang perlu kita review kembali, bahwa sesungguhnya pelaksanaan pemilu secara langsung ini adalah kehendak rakyat, kehendak masyarakat, yang dari awal dengan metode-metode yang berbeda saya sampaikan tadi, tapi paling tidak sampai pada hari ini dilaksanakan pemilu secara langsung itu sesungguhnya merupakan kehendak rakyat. Ada juga masyarakat yang ingin membutuhkan terkait dengan produk-produk hukum, ya silakan buka saja tanpa lagi datang ke Bawaslu, kantor Bawaslu Provinsi, bisa langsung buka di internet, itu JDH Bawaslu Provinsi Gorontalo. Nah, ini contohnya ada dokumen terkait dengan penyelesaian sengketa oleh Bawaslu. Nah, ini ada terkait dengan abstraknya bagaimana proses penanganan pelanggaran, hasil penanganan pelanggaran itu ada di JDIH. Ini kan ngeri ini dia. Ada putaran uang miliar pada saat pemilu lalu. Tetapi tidak ada satupun yang OTT. Tertangkap tangan. Ada terkait dengan money politik di Garut itu terkait dengan menjanjikan, unsur menjanjikan Bapak Ibu sekalian. Karena politik uang itu kan salah satu memberikan uang atau materi lainnya, atau menjanjikan uang atau materi lainnya. Materi lainnya apa? Membantu mengurus SIM. Yang dibantu Bapak dua. Tapi kan unsurnya terpenuhi. Sudah ingkrah di Pengadilan Negeri Limboto. Jadi selama ini terkait dengan money politik itu yang ditangani oleh Bawaslu adalah yang terkait dengan unsur menjanjikan. Menjanjikan uang atau materi lainnya. Tapi memberikan uang atau materi lainnya sulit diawasi oleh Bawaslu. Kalau kita menjadikan money politik sebagai dasar untuk memilih, berarti kita secara langsung menyatakan kepada yang bersangkutan ente bisa melakukan korupsi. Makanya upaya pertama adalah bagaimana ada sebuah kesadaran bersama dari kita terhadap itu tadi. Terhadap bahaya money politik ini. Bawaslu ini kan sebagai lembaga pengawasan pemilu yang nantinya akan menindaki jika sewaktu-waktu terjadi pelanggaran di momen pilkada. Nah, pertanyaannya, bagaimana Bawaslu dapat memastikan jika pilkada pada tahun ini, khususnya di Bone Bolango, akan sangat minim dari tindakan pelanggaran para pemilihan? Penyakit demokrasi pasti akan ada. Begitu. Jadi saya kembali lagi kepada prinsip bahwa kalau negara sudah bisa menceritakan rakyatnya, pasti akan hilang money politik itu.
Jadi tolong dilibatkan mereka, langsung diundang di sini, supaya mereka bisa mendapat pencerahan bagaimana politik uang itu, supaya mereka bisa yakin bahwa politik uang ini menghancurkan tata demokrasi kita.